Lebih baik mana? Orang yang suka berzina namun sekali berbuat dia ikhlas, atau orang yang suka sholat, sering ngaji tapi dia sombong? Yang ibu-ibu atau akhwat bisa panggil saya AA Asep. Kalau di Bandung kita punya Agim, di Jakarta kita punya AA Asep. Karena banyak sekali manusia yang sesama saudaranya atau sesama umatnya saling menyakiti, saling mencela, saling mencaci maki, saling menggunjing dan lain sebagainya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah berkat Allah lah kita masih dipermudah langkah kaki kita untuk hadir berkumpul menunaikan sholat subuh berjamaah dan juga mengikuti majelis ilmu yang khususnya setiap hari dilaksanakan di Masjid Al-Khairiyah pada subuh selama bulan suci Ramadan. Masya Allah, ini sudah hampir ke pertengahan Ramadan. Saya lihat jamaahnya alhamdulillah masih antusias mengikuti serangkaian kegiatan bulan suci Ramadan. Kurang lebih ini ada 70.000 jamaah yang hadir di sini, baik itu yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Walaupun identiknya sebelah kanan kita itu adalah malaikat, sebelah kiri kita itu adalah setan. Sekarang coba tengok sebelah kiri kita, nah itulah setannya. Ya. Dan bersyukurlah Bapak Ibu. Oh kiri, benar. Sudah jangan berantem. Bersyukurlah Bapak Ibu. Kenapa saya katakan bersyukur? Karena alhamdulillah Masjid Al-Khairiyah selalu memfasilitasi Bapak Ibu untuk hadir atau belajar di majelis ilmu, khususnya di Masjid Al-Khairiyah. Karena kenapa? Apalagi khususnya di weekend ini kita ada serangkaian agenda. Sehabis dari kuliah subuh pada pagi hari ini, nanti sore itu kita akan melaksanakan majelis ilmu lagi bersama Ustadz Fikri Syahrijal LC dengan tema Andai Ini Ramadan Terakhirku. Yang kedua, besoknya kuliah subuhnya insya Allah kita akan diimami oleh Syekh dari Palestina, yaitu Syekh Taisir Arafat Salam. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah, Bapak Ibu mau nggak sih masuk surga? Siapa yang nggak mau gitu kan? Maka barang siapa yang hadir di majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Amin. Mantap kan? Jadi jangan lupa datang Bapak Ibu di serangkaian kegiatan agenda Masjid Al-Khairiyah. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya. Semoga kita semua istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan semoga kita menjadi umat Rasulullah SAW yang diakui sehingga kita berkesempatan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kayaknya nggak keren nih kalau saya nggak memaksimalkan untuk memperkenalkan diri. Ya, barangkali dengan saya memperkenalkan diri, Bapak Ibu suatu saat bisa mengundang saya kembali. Kenapa? Waduh. Iya, karena patah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Jangan sayang dulu Bapak Ibu. Jangan, kita taruh dulu. Apalagi kalau punya anak, wah itu bahaya kalau udah sayang-sayangan tuh. Ya. Nama saya Muhammad Bustriama, yang bapak-bapak atau ikhwan bisa panggil saya Bang Putih, yang ibu-ibu atau akhwat bisa panggil saya AA Asep. Kalau di Bandung kita punya Agim, di Jakarta kita punya AA Asep.
Ya, saya lulusan saya lulusan S1 Teknik Informatika di salah satu perguruan tinggi swasta. Alhamdulillah lulus tahun 2016. Artinya saya sudah 3 tahun alhamdulillah lulus dari perkuliahan atau Teknik Informatika. Selain itu, saya juga aktif di salah satu lembaga swasta, bekerja di lembaga swasta, yaitu lembaga sertifikasi profesi sebagai asesor kompetensi. Dan juga saya pendiri dari Majelis Umat Robbani Nur Islam atau Murni. Jadi jika ya suatu waktu Bapak Ibu sering melihat logo yang ada tulisannya Murni, nah itu alhamdulillah saya diamanahkan untuk mendirikan majelis tersebut. Dan juga saya pengajar, praktisi pendidikan. Jadi ya insya Allah jika Bapak Ibu suatu saat butuh saya untuk mengajar apapun itu, khususnya di bidang IT, insya Allah saya bersedia. Mungkin baru pertama kali jika Bapak Ibu melihat saya mungkin langsung menilai itu, wah ini masih anak SMK nih. Nah padahal alhamdulillah ya, saya masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat wajah yang awet muda. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu jika melihat saya itu, wah ini mas-mas yang jutek nih. Oh mohon maaf Bapak Ibu, bukannya saya jutek. Orang enak kalau senyum punya langsung pipi, terus juga kalau senyum mulutnya bisa lebar. Saya coba nih Bu, kalau senyum cuma sampai segini doang senyum saya Bu. Nah kenapa tahu alasannya? Ketahan pipi Bu. Nah jadi saya tuh memang agak sulit dalam senyum, jadi karena pipi saya tembem jadi agak susah gitu buat senyum. Jadi mohon maklum ya jika di jalan ataupun selama bertemu dengan saya itu agak sedikit jutek mukanya, karena memang waktu kuliah saya pernah dipanggil kakak jutek biasa oleh seorang perempuan fansnya cewek. Ya. Hari ini di kesempatan yang berbahagia ini saya coba mengangkat tema karena saya lihat Masjid Al-Faghiyah itu sasarannya adalah orang tua dan anak-anak. Jadi saya coba mengemas untuk bagaimana caranya materi ini bisa tersampaikan oleh di kalangan orang tua dan anak-anak. Yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini adalah life is a choice. Apa artinya coba? Ya, hidup adalah sebuah pilihan. Saya akan coba mensimulasikan dengan menggunakan alat bantu yaitu alfabet. Tahu Ibu alfabet? Tahu. A, B, C sampai Z. Ya. Yang pertama adalah A. A itu adalah alfa. Alfa dalam bahasa Yunani dikatakan, yaitu artinya adalah yang pertama. Nah, sebelum kita lahir di dunia ini, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu menciptakan surga dan neraka, malaikat dan iblis, serta langit dan bumi dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama di muka bumi ini, khususnya apalagi sudah merasakan nikmat surga ya. Siapakah dia? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam alaihissalam dipasangkan oleh seorang wanita yaitu bernama Hawa, hingga akhirnya ia menjalani kehidupan di dunia dan terus mempunyai keturunan-keturunan, sehingga akhirnya kita masuk di fase yang kedua yaitu birth. Apa itu birth? Bukan burung. Masa burung? Birth adalah lahir ya. Nah, setelah memiliki keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, akhirnya kita inilah mulai terproses atau mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berkesempatan lahir di muka bumi ini. Banyak orang yang baru 3 bulan sampai 5 bulan keguguran, meninggal. Ada juga yang sudah lahir masih baru lahir, baru nangis ngoe-ngoe gitu kan, sudah meninggal. Ada juga yang sudah berusia 50-60 tahun namun masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap hidup. Ini artinya qadarullah wa ma syaa fa'al. Karena kita nggak bisa request Bapak Ibu untuk tidak jadi hidup di dunia ini, karena memang ini sudah kehendak Allah dan takdir Allah kita diturunkan ke muka bumi ini. Selanjutnya adalah akhirnya kita aktif mengadakan kegiatan kita hidup di muka bumi ini
dan hingga masuk fase ketiga, yaitu choice. Apa itu choice? Pilihan. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, lebih baik mana? Orang yang suka berzina namun sekali berbuat dia ikhlas, atau orang yang suka sholat, sering ngaji tapi dia sombong? Lebih baik mana Bapak Ibu? Jawabannya sebenarnya cukup simpel, karena sudah dikatakan di hadis sahih ketika Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Waktu itu mungkin kisah ini juga sudah viral ya, sudah umum, dan Bapak Ibu mungkin sudah mengetahuinya, yaitu kisah seorang pezina yang diampunkan oleh Allah segala dosa-dosanya di masa lalu gitu. Jadi ketika ada seorang wanita pezina berjalan, lalu ada melihat seekor anjing, dia mengelilingi sumur dan sambil menjulurkan lidahnya. Anjing tersebut ternyata kehausan. Akhirnya wanita tersebut mencoba menolongnya dengan mengambilkan sebuah air di sumur tersebut dengan menggunakan sepatunya, dan hingga akhirnya diberikanlah anjing tersebut minum. Nah, dari situ bisa kita katakan Allah masih mau mengampuni wanita yang sering berzina atas apa amalan yang ia perbuat, karena amalan tersebut mungkin di mata Allah itu nilainya ikhlas dibanding kita yang sering mengaji, sering sholat tapi ada rasa sombong di diri kita. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau ada anjing di depan kita, apa yang kita lakukan? Kabur. Ya, sama. Saya juga pasti kabur. Kalau terus ada anjing menjulurkan lidahnya meminta bantuan kita untuk diambilkan air minum, apa yang kita lakukan juga? Tetap kabur. Padahal sama kucing pun juga bisa dikatakan jahat kali ya. Kucing ngeong-ngeong minta makan, baru mau masuk rumah udah dipukul. Kucing ngeong-ngeong baru mau minta makanan udah disiram, udah ditendang dan lain-lain. Bagaimana sekelas anjing, bahwa kucing pun saja kita berbuat kasar atau berbuat jahat kepada kucing, padahal kucing itu adalah salah satu hewan yang disukai Rasulullah SAW. Nah, boleh jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menolong seekor kucing, itulah ada kebaikan atau amalan-amalan yang Allah ingin hapuskan dosa-dosanya. Artinya pilihan itu ada di tangan kita. Karena saya pernah, ini kejadian nyata, kucing liar ya, kucing rumah susun, kucing liar. Ini kejadian nyata. Saya pernah memberi makan seekor kucing. Namun saya perhatikan, ternyata makanan yang saya kasih itu tidak langsung dimakan oleh kucing tersebut. Loh, kok bisa? Nah, saya pun juga penasaran waktu itu, kenapa dia tak langsung makan. Akhirnya dibawa makanan tersebut, saya perhatikan kemana kucing itu pergi membawa makanan tersebut. Ketika saya perhatikan dia pergi berjalan membawa makanan tersebut, akhirnya apa? Kucing tersebut menaruh makanannya di depan anaknya, dan akhirnya induk kucingnya hanya bisa melihat, dan yang makan makanan saya itu akhirnya anaknya. Artinya apa? Artinya kucing aja masih punya rasa sosial Bapak Ibu, masih punya jiwa jiwa perasaan lah terhadap keluarganya sendiri. Mungkin yang ibu-ibu nih mengerti gitu, mengerti jika punya anak pasti dia ingin mendahulukan anaknya makan terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang ada nggak ya manusia tapi berperilaku sebagai hewan? Ada. Banyak. Kenapa banyak? Karena banyak sekali manusia yang sesama saudaranya atau sesama umatnya saling menyakiti, saling mencela, saling mencaci maki, saling menggunjing dan lain sebagainya. Karena dikatakan di dalam hadis yang sahih, manusia yang terbaik adalah manusia yang mampu menjaga lisan dan tangannya. Artinya, nah inilah memang kadang khususnya lisan ya. Lisan itu kita agak sulit mengontrolnya, sehingga banyak sekali saudara-saudara kita yang tersakiti dari lisan kita. Nah, artinya disinilah ujian kita terhadap saudara kita, yaitu menjaga lisan dan tangannya.
Jadi sebenarnya pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Selanjutnya adalah yang keempat, setelah kita masuk ke fase choice, yang keempat adalah D. Apa itu D? Yaitu death, mati. Yakin Bapak Ibu pasti mati? Yakin, karena kita semua pasti mati. Dan yang terakhir, setelah fase D, kita akan melalui fase E, F, G, sampai Y. Nah, fase ini bisa saya katakan atau saya kategorikan itu adalah fase di mana ketika kita sudah mati, yaitu di alam kubur. Entah itu pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, entah itu kita di hari kebangkitan, dan lain sebagainya, hingga kita masuk ke fase Z. Apa itu Z? Yaitu zero. Zero adalah artinya nol. Inilah Bapak Ibu akhir dari perjalanan hidup kita, yaitu kita akan memulai dari titik nol kembali, di mana kita akan hidup kekal. Apakah kita akan hidup kekal abadinya itu di neraka, ataupun kita akan mampir dulu ke neraka baru ke surga, atau mungkin kita langsung ke surga. Karena pilihan di akhirat pun itu menentukan amalan-amalan yang kita kerjakan selama di dunia ini. Baik, mungkin itu aja sedikit ilmu dari Al-Fatihah yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Semoga sedikit ilmu dari Al-Fakir ini dapat bermanfaat dan menjadi asbab hidayah untuk kita semua. Amin. Kalau gitu kita akhiri dengan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.